Abad sebelum Masehi, filsuf dari Yunani yang bernama Demokritus menjelaskan dan percaya bahwa semua materi zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atomos. Pada tahun 1803, John Dalton, seorang guru sekaligus ilmuwan Inggris, mendefinisikan bahwa benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi sebagai atom. Di dalam teorinya tentang atom, John Dalton membuat hipotesis yang menjadi dasar berkembangnya kimia modern. Hipotesis Dalton tentang atom secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom-atom yang menyusun suatu zat adalah identik, baik massa, ukuran, dan sifatnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran, massa, dan sifat yang berbeda. Yang ketiga, senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Dan yang keempat ialah atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pada reaksi kimia terjadi penataan ulang atom-atom atau berpisahnya atom-atom penyusun senyawa dan kemudian bergabung kembali dengan komposisi yang berbeda. Konsep tentang atom yang dikemukakan oleh John Dalton lebih rinci dan lebih jelas dibanding dengan yang dikemukakan oleh Demokritus. Dari hipotesis yang pertama, sebenarnya John Dalton juga tidak dapat menjelaskan secara rinci seperti apakah bentuk atom. Akan tetapi, Dalton lebih realistis dengan menunjukkan bahwa atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran dan sifat yang berbeda. Misalnya, ditunjukkan oleh perbedaan sifat antara unsur hidrogen dan oksigen karena keduanya disusun dari atom yang berbeda. Hipotesis yang kedua lebih menjelaskan bahwa bila dua atom yang berbeda bergabung dengan perbandingan jumlah atom yang berbeda akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula. Gagasan tersebut memberikan penjelasan kepada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang dikemukakan oleh John Proust pada tahun 1799. Hipotesis dalam Dalton ini mendorong para ilmuwan pada waktu itu untuk terus bereksperimen tentang atom. Struktur atom dan perkembangan model atom. Sampai saat ini, tidak ada satupun alat yang mampu untuk melihat bagaimana bentuk dan susunan dari atom. Penyelidikan tentang atom dimulai dengan ditemukannya sifat listrik dari suatu materi. Contohnya, bila sisir plastik digosokkan pada rambut yang tidak berminyak, sisir plastik tersebut akan dapat menarik potongan-potongan kecil kertas. Gejala kelistrikan atom makin menarik bagi para ahli fisikawan, sehingga pada perkembangan selanjutnya ditemukan bahwa atom tersusun dari partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Maka dari itu, berdasarkan teori atom Dalton, kita dapat mendefinisikan atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Penemuan elektron bermula dengan ditemukannya tabung sinar katoda oleh Carl Ferdinand Braun. Tabung sinar katoda berupa tabung hampa dari kaca yang dialiri arus listrik searah dari kutub positif yang disebut anoda dan dari kutub negatif yang disebut katoda. Bila tabung tersebut dialiri arus listrik yang cukup kuat, maka akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju kutub positif. Inilah yang disebut dengan sinar katoda. Berikut merupakan gambar dari alat sinar katoda. Seperti yang dapat teman-teman lihat, gambar A, sinar katoda saat bergerak lurus.
Gambar B, sinar katoda berbelok arah akibat adanya medan magnet. Inilah yang disebut dengan sinar katoda. Sifat-sifat sinar katoda dapat diketahui setelah penyempurnaan tabung sinar katoda yang dilakukan oleh Sir William Crookes. Sifat-sifat sinar katoda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merambat dalam garis lurus dari kutub negatif atau katoda menuju ke kutub positif atau anoda. Kedua, dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik menuju ke kutub positif. Ketiga, sifat sinar katoda tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektroda yang dipakai, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Setelah William Crookes menemukan tabung katoda yang lebih baik pada tahun 1879, maka penelitian tentang sinar katoda dilanjutkan oleh Joseph John Thomson, yang mendapati bahwa sinar katoda sebenarnya adalah materi yang ukurannya sangat kecil karena dapat memutar baling-baling yang dipasang di antara anoda dan katoda. Dari penelitiannya tersebut, J.J. Thomson atau Joseph John Thomson dapat menentukan muatan elektron, yaitu sebesar 1,76 kali 10⁸ coulomb per gram. Berikut merupakan gambar dari tabung sinar katoda yang telah dimodifikasi oleh William Crookes. Setelah itu, penyelidikan lebih lanjut mengenai elektron ini dilakukan oleh Robert Andrew Millikan antara tahun 1908 sampai 1917 yang dikenal dengan percobaan tetes minyak Millikan. Berikut merupakan gambar dari percobaan tetes minyak oleh Robert Andrew Millikan. Dari percobaan tersebut, Millikan berhasil menemukan muatan setiap tetes minyak. Muatan-muatan tersebut merupakan kelipatan dari bilangan yang sangat kecil, yaitu 1,6022 kali 10⁻⁻⁹ coulomb. Berdasarkan percobaan Millikan disimpulkan bahwa dapat satu muatan elektron adalah 1,6022 kali 10⁻⁻⁹ coulomb. Nilai muatan satu elektron seperti pada gambar berikut. Dari hasil percobaan tersebut, J.J. Thomson berkesimpulan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif, yaitu negatif 1,6022 kali 10⁻⁻⁹ coulomb dan mempunyai massa 9,10 kali 10⁻⁻⁹ gram, dan selanjutnya oleh Stone diusulkan sebagai nama elektron. Atom bersifat netral. Elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain bermuatan positif yang menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Menurut Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif,
dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Model atom ini juga dapat digambarkan sebagai jambu biji yang sudah dikelupas dagingnya, di mana isi jambu merupakan elektron yang tersebar merata dalam bola daging jambu yang pejal seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar model atom Thomson. Selanjutnya kita akan membahas tentang inti atom dan proton. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein memodifikasi tabung sinar katoda dengan melubanginya lempeng katoda. Dari percobaan ini ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katoda. Sinar tersebut menembus lubang katoda yang telah dibuat dan disebut sebagai sinar kanal. Pada tahun 1898, Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel yang bermuatan positif dan selanjutnya partikel tersebut dinamakan sebagai proton. Berikut merupakan gambar dari bagan aliran sinar kanal dan sinar katoda. Dari penemuan Goldstein ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kedudukan masing-masing partikel tersebut di dalam atom titik untuk mengetahui kedudukan partikel-partikel tersebut. Lalu Ernest Rutherford bersama asistennya Hans Ginger dan Ernest Marsden melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, serta daya tembusnya besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Seperti pada gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar percobaan dari Rutherford. Dari pengamatan tersebut, didapatkan fakta bahwa jika partikel alfa ditembakkan atau dihamburkan pada lempeng emas yang sangat tipis, sebagian besar partikel alfa diteruskan atau ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Dari pengamatan Marsden juga diperoleh bahwa fakta 1 di antara 20.000 partikel alfa akan membelok dengan sudut 90 derajat, bahkan bisa lebih. Berdasarkan gejala yang terjadi, didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut. A. Hampir sih. Berdasarkan gejala yang terjadi, didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut. A. Hampir semua partikel alfa diteruskan. Berarti atom bukan merupakan bola pejal yang bermuatan positif seperti yang digambarkan oleh G.G. Thomson, tetapi sebagian besar merupakan ruang hampa ataupun kosong. B. Jika lempengan emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. C. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta 1 dari 20.000 partikel alfa yang dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka akan didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Maka didapatkan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model atom Rutherford yang menyatakan bahwa
Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dari percobaan tersebut, Rutherford dapat memperkirakan jari-jari atom kira-kira 10 pangkat min 8 cm dan jari-jari inti kira-kira 10 pangkat min 13 cm. Berikut merupakan gambar model atom Rutherford. Namun, terdapat pernyataan yang belum dapat dijelaskan sendiri oleh Rutherford pada saat itu, yaitu bagaimanakah elektron yang bermuatan negatif tidak menarik ke dalam inti atom yang bermuatan positif. Alasan yang diberikan oleh Rutherford yaitu gaya tarik inti terhadap elektron dilawan oleh gaya sentripetal akibat gerakan elektron yang mengelilingi inti bertentangan dengan teori Maxwell yang mengatakan bila ada partikel bermuatan bergerak maka akan memancarkan radiasi sehingga kecepatannya makin turun. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang neutron. Dalam penelitiannya, Rutherford menemukan suatu kejanggalan, yaitu perbandingan massa atom hidrogen terhadap massa atom helium adalah 1:4, di mana hidrogen mempunyai 1 proton dan helium mempunyai 2 proton. Seharusnya perbandingannya adalah 1:2. Oleh karena itu, Rutherford dan tim penelitiannya meyakini bahwa ada partikel lain di dalam inti atom. Dengan ditemukannya neutron, maka teka-teki tentang perbandingan massa atom hidrogen dan massa atom helium pun terjawab. Di dalam inti atom hidrogen hanya ada sebuah proton, sedangkan pada inti atom helium terdapat 2 proton dan 2 neutron. Sehingga perbandingan massa atom hidrogen dengan massa atom helium menjadi 1:4. Maka dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa massa elektron dianggap sama dengan 0. Untuk merasionalkan massa yang sangat kecil tersebut, dibuat standar baru dengan massa proton sebagai standarnya. Massa 1,6726 kali 10 pangkat min 24 sama dengan 1 SMA. Dan neutron yang massanya sedikit lebih besar dari proton juga dianggap 1 SMA. Berikut adalah tabel partikel-partikel dasar penyusun atom. Tanda atom. Massa atom merupakan massa dari seluruh partikel penyusun atom. Karena atom sangat kecil, maka massa elektron dapat diabaikan sehingga massa atom dianggap merupakan jumlah massa proton dan neutron saja. Jumlah proton dan neutron selanjutnya disebut sebagai nomor massa. Dari suatu atom kecuali hidrogen, semua atom mempunyai netral, sehingga secara umum nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Atau juga bisa nomor massa sama dengan nomor atom ditambah jumlah neutron. Atom-atom suatu unsur dapat mempunyai nomor massa yang berbeda karena jumlah neutron dalam atom tersebut berbeda. Sebagai contoh, hidrogen mempunyai 3 jenis atom, yaitu atom hidrogen yang hanya mempunyai sebuah neutron dan atom hidrogen dengan buah neutron. Karena itu, atom hidrogen ada yang mempunyai nomor massa. Teori Bohr tentang atom hidrogen. Poin yang pertama, atom terdiri atas elektron dan proton. Hal ini telah diketahui oleh fisikawan ketika pertama kali Niels Bohr menangani masalah
spektrum pancar atom hidrogen. Mereka menganggap atom sebagai entitas di mana elektron mengelilingi intinya dalam orbit melingkar pada kecepatan tinggi. Model ini sangat menarik sebab serupa dengan gerak planet-planet mengelilingi matahari. Poin yang kedua, percobaan Niels Bohr tentang spektrum atom hidrogen. Melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen, Niels Bohr berhasil memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di daerah sekitar inti atom. Poin yang ketiga, penjelasan yang dikemukakan oleh Niels Bohr. A. Elektron mengelilingi inti atom hidrogen pada orbit atau lintasan tertentu. Ini terjadi karena tiap orbit memiliki energi tertentu, dan energi yang berkaitan dengan gerakan elektron pada orbit yang diizinkan harus mempunyai nilai konstan. Nilai konstan ini terjadi ketika elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Oleh karena itu, elektron berputar mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit tertentu dan tetap, sehingga tidak jatuh ke inti. B. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain. Sesuai penjelasan di atas, perpindahan ini terjadi karena elektron memancarkan atau menyerap energi. Perlu diketahui bahwa lintasan elektron disebut juga dengan kulit elektron. Sesuai dengan tabel, kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang K. Kulit kedua diberi lambang L. Kulit ketiga diberi lambang M, dan seterusnya. Elektron akan mengisi kulit selanjutnya ketika kulit tersebut sudah terisi penuh. Kulit elektron hanya dapat ditempati oleh maksimum 2n² elektron, di mana n adalah nomor kulit.